Ketika Yesus masih berbicara, di antara orang banyak berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan ya. Dan apa ini? Dan apa? Dan ini. Apa? Bacalah. Dan susu yang telah menyusui engkau. Kalau kita lihat kalau di terjemahan lama, jelas tertulis di sini, tuh. Berbahagialah dan tuh. Lihat. Iya, di mana ayatnya tadi cuma berku tengok dulu, jangan bulat. Ini Lukas 11 nomor 27. Lukas 11 ya. Tuh baca tuh, nih. Lukas 11 ayat 27. Apa ini? Tete yang telah engkau isap. Ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nih, tak kasih lihat. Ada tete di situ. Oke, saya tunjukkan kata. Di mana ada tete di situ? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini apa ini? Ini apa ini bacanya ini? Ini Lukas 11 ayat 27. Di mana? Ini apa bacanya nih? Ini apa bacanya nih? Ini apa ini bacanya nih? Nah, itu. Apa bacanya? Apa bacanya? Itu datamu dari mana? Ini longor. Makanya kau belajar nih. Alkitab Sabda Lukas 11 27. Nih Alkitab Sabda. Nih, ya sampai siapa? Jangan-jangan dari saksi Jehovah kau ambil. Saksi Jehovah gimana? Ini terjemahan lama nih. Yang kau pakai ini dari apa ini? Terjemahan 54. Terjemahan baru ini. Iya, terjemahan ini. Kau pakai terjemahan baru. Nih, kita lihat tete itu tete apa bilangnya situ ya. Nih, bahasa Yunaninya nih. Lukas 11 27. Yang dari mana kau ambil semua? Ini bahasa Yunaninya apa? Ini bahasa Yunaninya apa? Mastos. Artinya apa? Lukas. Artinya apa? Ya, Lukas. Ini. Dada, susu. Susu apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Payudara. Bahasa Yunaninya apa? Mastos. Tuh, 31:14. 31:49. Mastos apa artinya? Payudara sambalu. Gimana? Saya tanya samamu, Tuhan iseng datang ke bumi isap tete itu ngapain? Udah kulihat tanya kan? Alkitab Sabda kan? Nah, tuh udah. Bagus. Kalau nggak ngerti, kalau nggak percaya nggak pastilah ngarang-ngarang kau cuma. Kalau percaya. Kenapa saya nggak percaya? Itu tertulis di Bibelmu. Kenapa jadi saya yang salah, bro? Iya, datamu itu kan data ngarang itu loh, data ngibul. Ngibul. Entah dari mana kau. Coba datamu kau tunjukkan. Datamu yang kau tunjukkan. Silakan. Buka kameramu. Buka kameramu. Buka. Belum bisa dibuka itu. Belum bisa dibuka. Paulus, kenapalah pengikutmu kayak gini kali, Paulus? Belum bisa dibuka ini. Lukas 11 ayat 7 biar aku bacakan ya. Ya, baca. Nah, ini. Dari kita bilanglah dari apa? Dari ayat 27 ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Susu itu tete gak? Maksudnya itu kan ibu yang mengandung engkau dan iya tahu, tidak mungkin ada susu yang berjalan di aspal, harus ada ibu. Tapi dikatakan di sana dan tete dan susu yang engkau isap. Ayo. Jadi masalahnya di mana? Cobalah dulu. Masalahnya saya tanya sama saudara, di mana logikanya Tuhan turun ke bumi isap tete? Udah aku bilang tadi, Tuhan jadi manusia. Iya, nggak ada urusan dia mau jadi kodok, dia mau jadi cicak, dia mau jadi ayam, dia mau sapi, nggak ada urusan. Yang saya tanya, di mana logikanya Tuhan turun ke bumi ngedot? Udah dibilang tadi, kalau manusia pastilah.
pasti pula dia kan Tuhan. Allah jadi manusia. Mana pula Allah jadi manusia? Theos jadi manusia. Habis itu dia nente. Pertanyaan saya, masuk nggak logika kamu Tuhan turun ke bumi ngedot? Masuk logika lah. Nah, coba kau pikirkan, apa tujuannya Tuhan turun ke bumi isap tete? Gini. Nah, ini sekalian teteku kalau mau ini. Nih, mana Tuhanmu sekalian? Diterangkan kau enggak mau. Loh, bukan masalah kau terangkan. Nah, Kau lihat di dalam di kitabmu jelas sekali di Matius 24 nomor 27 dan juga nomor 29 30, Yesus datang dalam bentuk dewasa di tengah-tengah awan. Bisa pun dia, kenapa dia harus mampir dulu isap puting? Kenapa? Jawab saya. Kalau sudah dewasa dia datang, siapa yang percaya? Nah, kalau dia dewasa turun kan tidak bisa isap tete, betul? Berarti dipikiran kita terus gimana? Bukan, ini kau yang membawa data itu. Coba dalilnya ada, penyembah Mesias palsu. Tapi kau datang menghina nabiku. Makanya saya kembalikan samamu. Tuhanmu ternyata turun ke bumi ngisap puting. Sudah bilang tadi. Memang kau sudah bilang memang, tapi kau tidak bisa menjawab sama aku. Bagaimana ceritanya ada Tuhan turun ke bumi, emut, kucing, tete, cucu. Pikirlah itu bang, pikirlah. Belum menikah kau cuma. Pikirlah itu bang. Kau pikir pikirlah itu. Kalau udah menikah kau baru ngerti. Pikirlah itu bang, pikirlah itu bang, pikirlah bang. Pikirlah itu. Sekarang saya tanya samamu bang. Sekarang saya tanya samamu. Di dalam Kristen berapa usia wanita bisa dinikahi? Ya kalau yang dewasa. Mana dalil? Mana dalil? Ya kita kan dikasih logika, nggak mungkin kita. Mana dalilnya kasih logika? Dikasih logika. Jadi kalau Anda melihat, saudara, kalau Anda melihat di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi, di dalam bilangan 31 di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas bahwasanya orang-orang yang diperintahkan kemudian oleh Tuhannya Yahudi bisa mengambil sekalipun anak bayi untuk dijadikan sebagai milik kepunyaan. Baca di bilangan 31. Memang pedis. Kau memang terlalu berani kali istilahnya mengarang cuma yang enggak apa. Kok ya? jadi saya yang mengarang lagi? Oke, di mana buka ayatnya cuma? Jangan mengarang. Jadi saya yang mengarang lagi? Kenapa saya harus selalu tertuduh sih? Padahal saya yang mengajarkan ente. Ya dibuka lah di mana ayatnya cuma. Oke, di mana itu? Anda baca di dalam bilangan 31 nomor 18 yang tadi, silakan. Bilangan berapa? 31. Aku pula yang ngajarin kau Bible. Mana pendetamu? Apa fungsi pendetamu itu? Apa fungsi pendetamu? Ya. Cuma nerima perpuluhan doang, kamu nggak diajarin Bible gitu. Wah, parah kau ini. Pendeta nggak jadi. Coba bilang tadi. Aduh, gimana pendetamu itu cuma perpuluhan? Masa kau nggak tahu? Nggak diajarin rupanya. Itu mama Kita lihat begini, orang Kristen sudah ngambil kitabnya Yahudi tapi fungsinya nggak ada, cuman aksesoris doang. Oke, cuma di mana bilangan berapa tadi? Biar kau bisa dipercaya apa enggak gitu. Tadi kau menolak Lukas 11:27. Ya, Tuhan menete. Saya tunjukkan dalil, ternyata kamu nggak tahu. Sekarang ada dalilnya. Kamu bukannya insaf, bukannya bertobat, malah longor. 3.000 ini. Jadi ini kita lihat. Malah longor kau ini. Hei, dibilang Tuhanmu turun ke bumi, isap puting kau nggak percaya. Dikasih dalil, masa ngeyel. Sekarang saya katakan samamu, kitabnya orang Yahudi diambil oleh agamamu. Di dalam kitabmu yang kau ambil dari agama lain, di situ jelas bilangan 31 nomor 18, ambillah wanita perawan untukmu, bagimu. Para kali. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetuju dengan laki-laki haruslah kau biarkan hidup bagimu. Di mana mengambil situ? Ya itu data nomor 17-nya semua yang tidak perawan harus dibunuh. Nomor 17-nya. Tetapi semua orang muda di antara perempuan. Nomor 17-nya baca. Nomor 17-nya baca. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Bunuh kan? Bunuh. Jadi terus kau bilang mana yang bayi tadi? Terus yang perempuan yang masih muda diambil, diapain? Yang masih perawan.
Tetapi semua orang muda katanya. Orang muda itu gimana? Dia masih perawan, dia masih perawan yang belum bersetubuh. Ya. Apa itu kalau belum bersetubuh? Termasuk bayi enggak? Kalau bayi enggak tergolong namanya juga orang muda dibilang. Kawan, dalam bahasa Ibrani itu jelas tertulis di situ tab. Tab itu tahu? Anak-anak kecil alias bayi. Di sini udah dibilang tadi orang muda. Bahasa Ibraninya kamu baca. Kalau kamu pernah belajar, kau baca bahasa Ibraninya tertulis tab, tab atau top. Apa artinya top itu? Dalam bahasa Indonesia yang seharusnya, yang aslinya. Udah anak kecil, anak kecil, children, anak-anak, bayi, dan anak-anak bayi ambillah mereka untukmu. Makanya di barat orang muda. Orang muda apa muda. Itu terjemahan yang salah. Bahasa Ibraninya itu tab. Tab itu artinya anak-anak kecil. Harusnya kamu biarkan hidup bagi mereka. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mau saya buka kamera lagi? Bukan berarti dibilang cuma. Saya buka kamera lagi boleh? Dibilang tanya dulu, saya buka kamera lagi boleh? Supaya kau tahu bahwa di dalam agamamu boleh mengambil anak bayi sebagai perempuan untukmu. Tidak ada dibilang gimana. Enggak ada gimana, saudaraku. Buka kamera boleh? Biar kau semakin malu. Saya izin buka kamera boleh? Biar semakin malu kamu. Bukalah. Data kita ngawur dari mana? Oke. Kita buka ya. Nah, begitu dong. Sekarang saya kasih kamu data. Siap-siap kau kabur. Kau kabur atau kau malu di sini? Apa malu? Memang apa? Makanya saudara, makanya di barat itu susah mencari selaput perempuan, susah. Di atas 10 tahun itu jarang ada. Itu pun kalau ada dijadikan obat. Cuman di Indonesia ya ini, di Indonesia ini agak ini karena kalian hidup bersama dengan kami. Coba kalian mayoritas, oh sudahlah hancur dunia. Laki-laki aja kalian sesama laki-laki hantam. Coba tengok yang mayoritas rata-rata apa? Yang menikahkan laki sama laki itu di mana? Itu orang apanya itu? Ya, orang apa? Karena menjalankan di dalam Bibelmu. Kau itu jauh dari Bibel. Kau itu jauh dari Bibelmu. Kau nggak tahu saya yang ngajarin Bibel pun Bang Suma gimana sih? Nih. Kristen itu nggak ada ajaran. Kalau itu kan oknum itu. Apa pula oknum ini? Oknum lah. Ini bilangan. Tetapi semua orang di sini orang muda. Iya, orang muda. Nah, kita lihat original teksnya kita lihat. Apa ini? Tab. Apa artinya tab? Anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Iya adalah anak kecil. Anak kecil itu ngarang. Anak kecil. Bisa kau ambil. Yang penting perawan. Saya tanya dulu saudara. Anak yang baru lahir perawan 1 hari termasuk anak kecil atau tidak? Yang dibilang orang muda bukan anak kecil cuma. Ini original teksnya nih. Nih, tap. Itu terjemahan dari mana nggak tahu. Ini original teks bahasa Ibraninya nih. Aslinya Ibrani atau Indonesia sih? Pokoknya ya bahasa aslinya bahasa Ibrani. Pokoknya, ulang lagi. Kitabnya orang Yahudi itu bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Ibrani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa diterjemahkan anak muda? Sedangkan arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Yang lain boleh kau bunuh, tetapi anak-anak kecil yang masih perawan ambillah untukmu. Udah dibilang tadi orang-orang muda. Biarkan dia hidup untukmu. Tuh perintahnya. Mantap kali bah. Gimana saudara? Masih mau? Udah dibilang tadi orang suka-suka apa menerjemahkan. Orang muda. Kok jadi saya yang suka-suka? Justru lembaga Bibel Indonesia yang suka-sukanya menerjemahkan. Bahasa aslinya adalah tab, tapi diterjemahkan suka-suka menjadi anak muda. Siapa yang salah?
siapa yang keliru. Oke lah, kembali kita ke awal dulu. Bang Suma cuman meluruskan saja. Oke, kembali kita ada yang kalau masih kurang puting, di sini ada 2 puting. Kalau mau Tuhanmu turun lagi, isam puting, boleh aku sedekahkan putingku, kawan. Jadi gimana itu datang itu data mah udah dibilang orang muda, tapi kau bilang yang mana yang betul, bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Dua-duanya betul. Nenekmu kiper memang. Inilah Kristen. Kristen itu memang sorry, saya nggak menyebut Kristen, maaf. Inilah oknumnya dia. Apa yang tertulis di dalam kitabnya disangkali. Padahal itu jelas yang benar adalah bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani jelas mengatakan begitu. Sekarang anak kecil. Anak-anak kecil, kecil sekali. Hati-hati anak kecil. Ada penyedot anak kecil. Mana bahasa Arab sama Indonesia benar apa enggak? Bahasa Arab benar enggak? Udah. Sudah. Please. Sekarang sudah kembali ke tema. Kembali ke tema ini. Jadi betul penyembah Mesias palsu. Oke. Sudah bang. Jangan lagi bahas puting, jangan lagi bahas perawan anak kecil. Oke? Kasihan Kristen yang lain. Oke, jadi betulnya yang kau bilang tadi orang bersih, orang suci itu. Penyembah Mesias palsu. Betulnya orang suci apa orang bersih tadi itu? Abangku, nabiku Nabi Muhammad itu bersih. Sedangkan yang kau sembah makhluk terkutuk. Tuhanmu itu terkutuk. Nabi Muhammad ingin Anda katakan dia tidak suci, silakan, dia manusia. Lah Tuhanmu terkutuk. Berarti Tuhanmu terkutuk. Oke lah, gini Juma. Tuhanmu terkutuk. Ayo. Nanti ku terangkan, enggak percaya kau. Tuhanmu terkutuk. Gimana ceritanya? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang mati digantung terkutuk di tiang salib? Siapa? Sembahanmu atau sembahanku? Sebenarnya gini Juma, sebenarnya yang dia terkutuk itu manusia, tapi saya tidak mau tahu itu. Kan, di situ dalilnya ada. Dalilnya terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Ente atau dia? Seharusnya ente yang digantung. Tapi faktanya yang digantung siapa? Ya kan Yesus menggantikan ente. Faktanya yang digantung siapa? Ya Yesus menggantikan ente. Berarti yang terkutuk siapa? Seharusnya Anda ente. Iya, tapi faktanya yang terkutuk siapa? Ya Yesus menggantikan kutuk Anda. Tapi faktanya ente. Yang dikutuk siapa? Seharusnya Anda. Iya, tapi faktanya yang dikutuk siapa? Ya Yesus menggantikan Anda. Jadi Yesus sembahanmu itu terkutuk, bukan? Tepuk tangan saudara-saudara. Jadi penghinaan apa yang engkau bawa, semua akan menampar kau kembali. Karena agamamu itu hanya agama yang dibuat secara akal-akalan doang. Sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Oke lah Juma. Imanilah imanmu ya Juma ya. Jadi artinya Anda sudah menyerah. Toleransi bukan menyerah aku. Sebenarnya kau tidak nyambung. Apalagi yang nggak nyambung? Apanya yang nggak nyambung? Oh, cantik kali pun. Apanya yang nggak nyambung? Kau ngarang ambil data yang nggak betul. Loh, saya ngambil data Galatia 3, saya ambil nomor 13. Saya serahkan samamu juga apa tadi dalilnya? Bilangan 31 nomor 18. Saya kasih Lukas 11 nomor 27. Apa yang nggak nyambung? Ente sebagai Kristen memang dinamobokan oleh gereja sampai ente tidak pernah paham tentang Bibelmu. Itulah saudara. Anda hanya terlanjur jadi Kristen aja. Biar membenarkan kan? Bukan ya, kawanku. Saya memberikan data. Saya tidak memberikan. Saya kasih data ente. Data itu penting. Dibilang orang muda, kau bilang anak bayi kan lucu kau. Bahasa Ibraninya yang kita pakai. Anda saya sudah tunjukkan di situ kata tab artinya anak-anak kecil. Tapi Anda malah lari ke terjemahan.
Sedangkan bahasa Ibrani-nya tab yang arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil. Maka malulah kemudian lembaga Anda menggunakan nama anak-anak kecil. Karena ketahuan nanti ulah mereka di barat suka anak kecil, bocil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Turun dulu ya Jumaya. Iya, silakan Saudara Midin. Istirahat dulu, renungkan, berpikir yang baik. Banyak istirahat, banyak minum air putih campur masako, biar Anda kemudian bisa punya vitamin di otak supaya tidak longor, datang menghina tapi ujung-ujungnya disepak sama Bible. Noise. Siapa yang noise? Abang yang noise. Aku ya? Masa sih? Miracle. Bukan Noise. saya deh. Bukan, Miracle. Bukan. Miracle? Halo Bang Edward? Bang Edward? Udah nggak bisa Dirimu tunggu. Ya, halo. Nah, itu sudah ada suaranya. Halo Bandung. Naik lagi Bang, tadi Abang noise, saya turunkan. Sebentar. Naik lagi Bang Edward. Oke. Saya pakai akun yang satu Bang, akun yang satu moderator di sini. Keren kali Bang, materinya tadi di sebelah. Keren. Luar biasa. Yang mana Gurunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Tadi di Kian Santang itu. Oh. Ketangkis semua hujatannya. Ah, ini udah ada tamu nih. Yang tadi lagi. Anak Edan ini. Anak Medan ya Bang, anak Edan. Ini tanda-tanda beberapa hidayahnya anak ini. Iya, dia bilang tadi, katakan ke Rumbang Zuma, saya turun ke Rumbang Zuma, dia ikut. Mau dapat hidayah beliau ini. Rungkat si Kian Santa udah rungkat, disuruh pindah ke sini semua. Tapi nggak apa-apa lah itu, biar tahu juga kau kebenaran tentang Bibelmu. Ya udah benar Bibelnya. Tidak lah itu, mana ada ajaran Yesus menyembah kepada manusia. Ini yang disampaikan siapa ini? Kok gayanya kayak ini anak ini? Jangan kayak gitu. Mesias palsu tuh, ha. Yesus adalah Mesias. Oh, kirain dia Mesias palsu. Diutus oleh Allah untuk kepada Bani Israel. Nah, sekarang yang disembah oleh Kristen ini Mesias yang mana? Pintar sekali adikku ini. Manggil adik dia. Mantap kali narasinya. Ya Allah, suka kali aku. Lanjut. Silakan anak Medan, Bang anak Medan. Saya jambak yang lain. Kayaknya. Saya sambil baca chat ya. Oke, Bang. Silakan Bang anak Medan. Mesias yang disembah oleh umat Kristen ini Mesias mana? Sebab Mesias itu adalah orang yang diurapi. Nah, yang mengurapi Yesus itu siapa? Yaitu Tuhan menurut Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Betul. Makanya sebenarnya kalau original aslinya itu nggak ada kata koma Bang. Sejak kapan ada koma? Kristus Tuhan. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Manusia yang diurapi. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Iya betul manusia. Kok Tuhan? Nah, sekarang Mesias yang kalian katakan Kristus yang dikutuk di kayu salib bangkit menjadi Tuhan, ini siapa yang mengatakan seperti itu? Mesias mana yang kalian sembah ini? Apakah Yesus? Anak Bunda Maria? Iya, Bunda Maria yang lahir kota Daud. Nah, tunjukkan sama kami bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah anaknya Bunda Maria. Ya Akang, bentar Akang, dinaikkan Akang. Mantap sekali adik saya ini. Tapi belajar dari abang.
Makanya Iya tadi dong. saya bilang narasi Bang Zuma nih agak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Kang, saya tadi mau teruskan di sana tapi lagi seru-seruan jadi saya turun Iya, nggak izin. nggak apa-apa. Moderator aja Gurunda biar dipantau. Oke, sip, 86. Mana ini anak Medan kok dia mulu? Ya, cari yang coba ini C ini Kristen apa enggak? Kalau bukan Kristen saya turunkan. Kenapa kok si Mamura ngomong kalau Gurunda judulnya di tengah aja Gurunda, kasihan muka-muka mereka ketutup. Muka-muka jelek juga dipang-pang ini. Wih, Kores. Setidaknya kami Ini masih lihat. mau loh. Kores ini jenggotnya langka sendiri, Ikhwan. Kumis sama jenggot nyatu. Siapa yang punya kayak gini? Nggak ada. Oke, saya naikkan yang lain ya. Bang, anak Medan gimana? Apa bisa membuktikan bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah Mesias anaknya Bunda Maria yang diurapi oleh Tuhan? Ya memang dia. Iya, tunjukkan. Tunjukkan gimana? Orang ayatnya udah dibilang telah lahir jujur selamat di kota Daud, yaitu anak Bunda Maria. Terus menunjukkan apa? Iya, Mesias yang dilahirkan anaknya Bunda Maria itu kan adalah manusia, bukan Tuhan. Ya secara dunia ya manusia. Secara Lanjut musik. bang, lanjut bang. Enggak, langsung lanjut. Nanti kalau ada ini saya luruskan. Kalau ada yang bengkok saya luruskan, kalau ada yang lurus saya bengkokkan. Masuk. Kalau nyamping gimana? Oke, yang menjadikan Mesias yang dikutuk dan bangkit menjadi Tuhan ini siapa? Yang menjadikan Mesias Itu adalah Tuhan siapa? ya memang dia Tuhan. Di dalam roh itu ada Makanya saya bilang kan buktikan loh bang anak, Bang Medan. Bentar, aku cari ya, bentar. Itu lagi mencari. Oke. Ini yang mau minta naik ini yang mana? Yang mau minta naik ini typing Kristen lah. Biar kita naikkan gitu loh. Ini saya nggak tahu yang mana Kristen, yang mana Islam. Itu kira-kira perasaannya Bapak yang tadi itu gimana ya? Masih lurus jalannya kira-kira Bapak yang tadi? Yang di Komal Bang Zuma atau di Komal Akang? Yang tadi nih yang barusan turun, yang membahas tentang mau menghujat Nabi Muhammad. Oh iya, yang itu. Oh itu jadi pemalu Gurunda. Nanti dia besok-besok jadi pendiam dia nggak ceria lagi gitu karena Masih ke gereja kira-kira? enggak, dia ke gereja juga kayaknya alergi, dia bersin-bersin. Karena baru tahu yang disampaikan Gurunda itu kok faktanya semenyakitkan ini gitu. Jadi menyakitkan sekali. Terkutuk. Ya, dia langsung terdiam kan? Sampai lupa dia menghujat. Sampai lupa dia menghujat. Langsung oleng dia. Langsung oleng dia. Langsung Terus jadi mantap. muncul. Dia langsung terdiam waktu abang baca datanya Galatia 3:13 terkutuk. Ya itu maksudnya begini, katanya langsung kan? Tapi faktanya yang terkutuk siapa? Nah, Kan apakah gitu. anaknya Bunda Maria? Yang disembahnya yang terkutuk. Harusnya kamu yang terkutuk. Iya harusnya, tapi faktanya siapa? Ya Yesus sembahanmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya bagus kalau dia masih mikir ya. Kalau dia langsung oleng, error. Teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, tunggu Bang Suma ya. Teman-teman kita akan jumpa di sana. Pingin silaturahmi ke Akhi Sugi. Yang ada di Pekanbaru, Api Riau. Tunggu Bang Suma ya teman-teman. Di mana Dinda? Di Pekanbaru. Ini di Tarutung. Kok ketawa? Iya kan sekalian mau lihat apa? Salib kasih. Iya kan? Jauh Salib kasih kan kali. pindah bang dari Bogota ke Tarutung.
Pekanbaru pergi ke Tarutung jauh kali itu. Mendekat Ada itu. ada yang Pekanbaru nggak di sini di bawah? Ya aku orang Pekanbaru. Banyak. Ada. Banyak. Jumpa kita. Pekanbaru. Di mana di Jumpa kita. Pekanbaru? Kebetulan ada undangan dari wali kota untuk silaturahmi. Mantap. Iya, ini di mana di Panam kah, Sudirman Kota kah? Pekanbaru. Sudah dibilang kita Bang rutin. Kores itu di Pekan Lama kalau Bang Kores itu. Bukan lama. Perjanjian lama sama perjanjian baru itu. Iya. Intinya teman-teman yang ada di Pekanbaru nanti kita akan jumpa di sana yang mau silaturahmi ya. Ke Rumbai, Bang. Burung baik. Binjai. Maju ajua. Jawablah anak Medan. Apa tadi? Kenapa Yesus katakan Tuhan gitu? Buktikan bahwa Mesias yang disalibkan, dikutuk itu adalah anaknya Bunda Maria. Iya. Tadi sudah dibilang. Mana lagi jelaskannya? Bingung kok kan? Aduh. Buktikanlah. Itu akibatnya apa, Dinda? Karena dia sangat benci kepada anak Maria. Iya, itu Kenapa serius. gitu? Ya, terus dari mana Paulus dapat ilmu kalau Yesus itu dikutuk? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kah? Kalau firman Tuhan di mana tertulis itu? Yang perlu saudara pahami adalah iblis ketika Yesus ada di bumi, iblis itu dari sejak lahir loh. Dari sejak lahir ganggu Yesus. Sampai dia pada saat Yesus penginjilan, pada saat Yesus itu mengajarkan kebenaran, kebaikan, iblis tidak tenang. Selalu harus merusak kemudian tatanan ajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Iblis selalu mengganggu. Iblis selalu saja merecoki ajarannya. Sampai pada akhirnya, begitu Yesus terangkat ke langit, dia menggunakan nama besar Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 24 itu, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Jadi harus waspada supaya jangan disesatkan. Ada apa rupanya? Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, akan banyak orang yang kerasukan setan setelah Yesus itu terangkat. Itu penyesat itu kan iblis. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti mereka ini iblis. Iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Dan alat yang mereka pakai untuk menyesatkan orang itu adalah nama Yesus. Nama Yesus yang mereka akan jual. Nama Yesus yang akan mereka promosikan. Nama Yesus yang mereka akan jadikan sebagai dasar pijakan untuk menjual penyesatan itu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menggunakan nama Yesus hanya agama Kristen. Itu fakta, itu real. Tapi kenapa kami bahas ini? Kami ingin saudara-saudara kami itu terselamatkan. Kenapa? Karena di kelas sekolah minggu dan juga di gereja, pendalaman materi tentang Bible itu sangat minim. Hei, kamu yang minim dalam kamu, bukan kita. Nah, kamu yang minim. Kamu pernah baca Al-Quran tak? Baca Alkitab juga tak? Sekarang kalau satu ayat Alkitab, oke? Naik lagi si Natasha res ngamuk. Jadi begini, saudara Natasha, Yesus itu adalah utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi. Oke? Dia diutus sebagai juru selamat. Nah, kamu yang minim. Kamu pernah Dia diutus sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Tetapi Anda kemudian adalah orang yang terjerat
oleh oknum yang mengaku Yesus. Anda terjerat oleh oknum tersebut. Anda boleh bangga, saya pengikut Kristus, tapi Kristus yang mana yang Anda ikuti? Itu poinnya. Kan Yesus berpesan kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Tuh, jangan disesatkan. Ada apa? Ya. Sebab banyak orang. Tunggu, sabar, jangan emosi. Habis ini Anda ngomong. Jangan emosi ya. Relax. Relax. Usap dada, jangan emosi. Usap dada, usap bagian sini, jangan emosi. Pelan. Oke, tenang. Anda aman di sini kok. Ini Komal Islam. Anak-anak saya akan diam dan tak akan pernah ngomong ketika orang tuanya berbicara. Mereka orang tahu adab. Oke? Anda tenang di sini. Anda kami bimbing, Anda kami urut, kami relaksasi, kami urut Anda, kami pijit Anda supaya saraf-saraf Anda berfungsi dengan baik. Dengarkan. Yesus datang di Bukit Zaitun dan murid-muridnya datang, yaitu Bani Israel. Apa kata murid? Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kemudian akhir zaman? Si guru menjawab, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ada apa? Karena banyak orang penjual pecel tapi menggunakan racun. Tidak. Ada orang menjual HP bekas. Tidak. Ada orang yang menggunakan sertifikat tanah palsu. Bukan. Ada orang ngaku-ngaku pejabat ijazah palsu. Bukan. Tapi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa yang harus diwaspadai murid Yesus? Orang yang datang memakai nama siapa? Pak Bom? Bukan. Nama Yesus Kristus. Mereka yang memakai nama dan menggunakan nama Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Sederhana bukan? Sekarang pertanyaan saya. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus tersebut? Silakan. Tunjukkan orang banyak yang sedang disesatkan itu. Disesatkan atas nama Yesus Kristus itu siapa? Banyak orang. Kalau Anda percaya itu ucapan Yesus, Anda harus percaya itu harus tergenapi. Kalau itu harus tergenapi berarti harus ada. Tidak boleh tidak ada. Harus ada orang banyak yang disesatkan atas nama Yesus Kristus. Silakan Anda jujur terhadap kebenaran. Kita ditonton 3.000 mata memandang, belum lagi di YouTube. Silakan, kami diam. Mute-nya dibuka dulu, sis. Mute-nya dibuka terus ngomong. Sudah, saya cuma menyampaikan begini. Saya tadi dengar kamu cakap itu, Yesus itu manusia. Pas tuh, kenapa nama dia Yesus? Oke, saya kasih ayat Alkitab dengan kamu dulu. Maria itu melahirkan Tuhan Yesus. Dan seorang anak lelaki, yaitu harus diberi nama Yesus Kristus. Karena dialah penyelamat umat daripada dosa-dosa mereka. Ada ayat Alkitab. Jadi kamu jangan membaca sampai itu tidak habis. Pelanggaran kores kok bisa. Perlu saya tunjukkan Alkitabnya? Saya bertanya, saudari, saya bertanya, mana orang banyak yang disesatkan atas nama Yesus Kristus itu? Tunjukkan kepada kami. Nggak perlu kau ajarin saya Bible, nggak perlu. Kamu belum lahir, kakekmu aku yang ngajarin Bible. Nggak usah ngajarin saya Bible. Kamu boleh buka Alkitab Matius 1 ayat 21. Kamu baca. Dari mana Yesus itu dan kenapa Yesus itu diberi nama Yesus? Kita tidak sedang bahas itu. Bukan tak bahas itu. Kamu tadi bertanya seperti itu. Saya bertanya, mana orang banyak yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus itu? Itu loh, Dek, yang saya tanya. Ada, saya cuma dengar kamu cakap seperti itu tadi. Sekarang pertanyaan saya itu, Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan ini mengatasnamakan Yesus Kristus? Itu pertanyaan saya, Dek. Silakan. Saya ayatnya. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Silakan. Ya, saya buka Alkitab. Iya, silakan. Bible, jangan buka Alkitab. Al-Quran larinya nantinya. Sama Bible apa beda?
Beda, Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Jangan nipu-nipu di sini. Nggak ada samanya, ada aja. Penipu ini. Tidak ada. Dari mana kamu dapat kata Alkitab ini? Dari mana? Dari mana kamu dapat kata Alkitab? Hei, Alkitab itu yaitu Bible awal dari mulai. Dari mana kamu mendapatkan kata Alkitab ini, Dek? Hei, jangan modal teriak-teriak, jangan mentah-mentah makan anjing, teriak-teriak di sini. Dari mana? Dari mana? Bible itu bahasa Al-Quran. Alkitab itu bahasa Quran. Sejak kapan Bible bahasa Al-Quran? Zalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika al-kitab. Mana bahasa original teks kitabmu bahasa Yunani? Mana, coba tunjukkan kepada saya bahasa Yunani Alkitab mana? Jangan jadi penipu. Nah, inilah akibatnya kalau jadi sudah disesatkan, ngomong dengan kentut sama. Ayo, nggak usah lari ke situ. Sebut kata kitabmu itu Bible. Jangan kau sebut Alkitab. Jijik saya dengarkan. Oke, surat kabar dari Yunani kok dibilang Alkitab, enak kali. Coba kamu buka di Biblemu Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa orang banyak yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus itu? Jawab. Kami di sini mau mencerdaskan kalian. Mencerdaskan kalian itu, menyadarkan kalian. Silakan. Kami tunggu. Tadi kok Dinda Kores kena pelanggaran loh. Langsung kena depak dia. Pak. Tapi di bawah nggak ada lagi. Kan ada 2 tuh akunnya tadi di bawah, Bang. Nggak ada, saya tengok. Ya coba dipantau deh, dipantau lagi. Ini nggak anti rungkat, Gurunda? Enggak. Oh. Bang Suma nggak ada anti rungkat. Mau dibayar dari TikTok manapun nggak ada. TikTok memang hebat. Mana? Menunggu dia, saya sapa dulu yang baru masuk. Bang, biar tahu kita yang masuk ini Kristen apa enggak. Siap. Murni Purba. Halo Kak Murni. Strawberry. Halo Bang. Tadi minta naik kan? Selamat pagi Bang Suma. Ya. Pagi. Ya pagi. Agama Kristen ya Bang? Ya, pengenalan saya dari Manado Bang Suma ini. Ya. Oke, saudara. Iya. Ini cuman karena saya Agama apa Bang? sudah banyak. Iya, saya mualaf Pak. Baru mualaf. Jadi saya mau ini sama Bang Suma ya. Siap. Saya minta sama Bang Suma karena di daerah saya kan Bang Suma tahu. Iya. Tapi di sini masih kekurangan untuk orang yang bimbing mualaf Bang. Gimana itu? Iya. Karena betul. Karena di daerah saya masih minim untuk bimbing orang-orang mualaf. Itu. Iya, Masya Allah. Jadi ya ini di mana, di Manadonya di mana Bang? Jauh dari saya masjid? di Manado jauh Bang, jauh. Oh. Itu. Jauh saya dari di Minahasa Utara Bang. Gitu. Ya. Mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia bisa dengar ini ya, supaya bisa mendatangkan ustadz atau pembimbing agama karena Islam. gini Bang. Iya. Saya dari keluarga saya yang mualaf ya Bang. Jadi Allahu Akbar. Ini agak susah, saya minta untuk gimana caranya Bang ya, supaya bimbing ada seorang yang mau bimbing kami yang mualaf di sini. Betul. Ya, karena semua yang jadi mualaf kan biasa nonton Bang Suma. Nggak perlu naik lagi Bang, nggak perlu tanya Bang. Sudah ngerti semua. Udah tahu semua apa yang Abang ngomong ya. Karena saya juga belajar Bible Bang. Saya belajar Bible. Iya gitu. Jadi Masya Allah. Cuman itu kendala kami yang ada di sini Bang. Itulah Bang. Kami masih jauh dari tempat ibadah. Iya. Ini PR buat kami ya, sahabat. Iya. Yang pada intinya tujuan pertama kali, salah satu visi misi dari Apologet Islam ini adalah memang untuk merangkul semua teman-teman mu'alaf, menjaga mereka untuk mereka tidak kembali kepada agama lama, tetapi tetap istiqomah
Ini PR kami, makanya sedang diupayakan Apologet Islam Indonesia ini berubah status menjadi organisasi. Nanti kalau sudah menjadi organisasi, maka cakupan Apologet Islam Indonesia itu semakin meluas dan semakin kuat. Gitu Abang. Gini Bang, namun cuma sini saya mau bilang Bang, saya tidak mau menjelekkan agama saya. Yang pertama saya tidak mau. Tapi di sini saya belajar Bible, belajar akal gitu Bang. Iya. Jadi tapi yang susahnya di sini itulah Bang, jauh dari bimbingan gitu. Di tempat kita ada Muslim. Di tempat saya ada sih Bang, tapi bisa dihitung jari Bang. Enggak ada masjid. Gitu. Masjid jauh Bang. Cuma di kalau di tempatnya tertentu. Abang, kira-kira bisa nggak masjid di situ? Susah Bang. Sudah pernah diperjuangkan untuk mau sholat tapi nggak bisa Bang. Alasannya? Ya Abang kan tahu kalau di Manado gimana Bang. Oh iya paham. Gitu. Paham kan Bang? Nggak usah diceritakan tapi Abang paham kan? Paham. Iya. Tapi cuman minta kalau di daerah-daerah yang misalnya di manalah buka untuk kayak cabang dari ini ya, untuk pelajaran untuk orang-orang yang mu'alaf. Kalau Tomohon jauh? Ilmunya tambah. Tomohon nggak jauh sih Bang kalau Tomohon. Di situ kata kawan kita ada masjid besar. Ya, kalau Tomohon kebetulan saya asal dari sana Bang. Allahu Akbar. Iya. Iya. Mungkin bisa nanti mungkin Abang ini sekali-sekali boleh jalan ke Masjid Tomohon itu. Itu katanya banyak ustadz kita yang ini. Mungkin bisa Abang sampaikan keluh kesahnya di sana. Sampaikan saya seorang mu'alaf yang kemudian ingin belajar. Kalau bisa ada kekuatan dari masjid yang ada di Tomohon ini untuk membentuk tim ke wilayah tersebut. Minimal ada yang bisa mengajarkan sedikit tentang Islam di sana, pelan-pelan. Iya Bang. Ini Bang saya cari kesempatan untuk ngomong tapi baru ini saya dapat naik gitu. Alhamdulillah. Jadi saya yang mau saya sampaikan itu Bang. Iya, di follow Bang ya. Ya karena akun masih kecil, baru juga main TikTok ya Bang. Kebetulan ini Bang ya. Cuman itu Bang saran saya, karena saya sudah mu'alaf dan saya janji saya tidak akan pernah menghina agama yang lalu, karena saya belajar sendiri dari Bible dan dengar-dengar Bang Suma itu juga saya belajar. Oh ternyata apa yang Bang Zuma katakan itu masuk akal semua. Nggak ada yang miss ya. Masya Allah. Oke. Iya, gitu Bang. Terima kasih Bang. Tapi untuk mu'alaf saya bilang sama Abang, kalau untuk keluarga saya baru saya yang mu'alaf Bang. Oh iya. Iya. Masya Allah. Terima kasih ya Bang ya. Bang Strawberry, terima kasih. Saya mohon untuk izin menurunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buya Rizal. Hadir Bunda. Islam Kristen. Oh, saya Muslim. Islam ya Bang? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 222. 222. Islam Kristen. 222. Anda tadi sudah saya turunkan, minta naik. Wih, kenapa turun? 222. Turun. Ya, selamat siang Bang Belajar. Kapan kita syahadat Bang? Selamat siang Bunda. Selamat siang, terima kasih. Ini? Masih mengimani Yesus itu. Oh, ya, masih. Ini saya ya masih Bunda, sementara ini masih dulu. Tadi mendengar pembicaraan Bang Juma dari awal ya, dari pertama dia muncul. Tadi itu sempat ada perhujatan di antara kalian berdua ya, yang mengatakan mengenai Siti Aisyah itu ya, itu ya Bang ya. Iya. Yang satu mengatakan bahwa merendahkan
Nabi Muhammad seakan-akan ausek atau seakan-akan pedofilia. Saya sebenarnya nggak setuju. Kalau pendapat saya pribadi bukan seperti itu. Karena pemikiran saya gitu ya. Saya memandangnya bukan dari segi agama sih ya. Kalau memang Nabi itu memang seperti itu, ngapain juga mana kecil? Toh banyak deh istri-istrinya. Gitu Bang. Tapi saya juga, ini pendapat saya ya Bang ya. Ya tolong nanti abang dibantah atau ditambahi. Saya juga nggak setuju sama pendapat abang. Pendapat abang itu waktu itu katanya apa Cina? Siti Aisyah itu untuk apa? Untuk mengingat ayat Quran ya Bang ya. Begitu. Hadits Bang, hadits. Oh hadits, sorry hadits ya. Saya juga nggak setuju dengan pendapat abang juga karena pemikiran saya begini Bang. Kalau misalkan cuman begitu doang, toh masih ada istri-istrinya yang lain atau saudara-saudaranya Nabi juga yang bisa mengingat. Nggak perlu seorang Siti Aisyah yang masih kecil toh, yang masih maksudnya ibaratnya anggap aja umurnya 9 tahun, kan masih ada wanita-wanita desa yang lain, entah istrinya yang lain, entah itu saudaranya gitu. Justru saya punya pendapat begini Bang, kalau boleh ya Bang, mukain pendapat ya Bang ya, Bung Juma ya. Saya menganggapnya karena pendapat kalian berdua itu yang di atas menganggapnya dari segi agama aja, tidak memandang bahwa Nabi itu juga kan seorang khalifah, dia itu seorang pemimpin. Jadi saya memandangnya begini Bang, mungkin dia menikahi itu untuk mempersatukan umatnya Bang, gitu. Jadi kan kita tahu bahwa Aisyah itu kalau saya nggak salah istrinya Abu Bakar ya, sahabatnya pengikutnya lah. Lalu dia pun menikahi Hafsah yang dari Umar itu. Lalu dia pun menikahkan anaknya dengan Ali. Jadi untuk mempererat gitu atau untuk menjaga posisinya lah Bang. Karena biar bagaimanapun Nabi Muhammad itu seorang manusia juga, dan kebetulan dia seorang khalifah pertama. Jadi dia harus melakukan seperti itu, gitu Bang. Gimana pendapat Bang Juma seperti itu? Iya. Jadi kalau dikatakan ada wanita lain yang bisa menghafal hadits, buktinya nggak ada. Tidak ada wanita lain yang kemudian menceritakan tentang hadits, ya. Sama seperti Siti Aisyah, istri beliau. Jadi karena petunjuk Allah kemudian sehingga beliau menikahi Siti Aisyah. Cuma Nabi Muhammad ini tidak memiliki celah yang bisa diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam, sehingga mereka mencari-cari apa yang bisa menjadi hujatan atau hinaan yang bisa menyakitkan hati umat Islam. Iya, saya pun setuju. Gue ini Bang, saya pun setuju ngapain gue. Dulu, Bang. Oh ya silakan. Ya kan biar dapat poinnya. Oke silakan. Bang Zuma lanjut. Iya, seperti itu adanya. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berpikir tentang orang-orang yang membenci dirinya, nggak pernah. Dia tetap aja menjalankan ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Nabi Muhammad tidak mengenal mereka yang menghujatnya. Nabi Muhammad tidak kemudian melakukan apapun terhadap mereka yang menghujatnya. Mereka aja yang menghujat ini yang sibuk sendiri menceritakan tentang apa yang kemudian mereka anggap bisa merusak tatanan ajaran agama Islam. Tapi itu enggak. Iya, jadi seakan-akan saling hujat, saling serang lah, saling menginikan ya Bang ya. Saya tidak sebenarnya posisi saya itu kan tadinya bertahan. Iya, saya perhatiin dari awal kok Bang ya. Dan saya memberikan data, saya memberikan dalil. Nah, kalau saudara-saudara Kristen yang sifatnya penghujat ini, harusnya mereka belajar dong. Kakek dari Yesus itu kan ada yang punya pasangan sampai 1000 orang. Ada yang 600 orang seperti kakeknya Daud. Sekarang bisa nggak kita tahu ceritanya istri pertama, istri kedua, sampai istri yang ke-100, bagaimana rumah tangga mereka? Sulaiman ya Bang ya, Salomo. Iya, Salomo dan juga Daud. Itu gimana ceritanya? Bisa nggak saudara penghujat ini menguraikan istri pertamanya seperti apa, dalam rumah tangga mereka, istri kedua, ketiga, kelima, sampai yang ke-100, yang ke-150, yang sampai ke-200, yang sampai ke-300. Bisa nggak mereka menguraikan? Nggak bisa. Tapi toh dari seorang Daud bisa punya turunan menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi adalah timpang ketika Nabi Muhammad dicercah karena Siti Aisyah. Sementara kakek yang mereka sembah, dari yang mereka sembah itu
mengintip istrinya orang mandi, berseba, lalu lalu kemudian terjadi petak-petok, lalu dijadikan istri, bahkan suaminya mati dibunuh. Diperintahkan kemudian untuk ikut perang agar suaminya mati, agar bisa petak-petak dengan. Tapi bukan yang seperti itu yang kita cari. Kami ingin berdiskusi itu yang betul-betul ilmiah, berdasarkan dalil dan rasional. Nah, kalau yang terjadi perintahnya mana nabimu gini. Nah, muncul keadaan yang tadi. Kalau saya katakan Yesus melakukan hal yang seperti itu dan itu adalah Tuhannya dia, kan buktinya dalilnya ada. Di dalam bilangan kitabnya orang Yahudi yang dipakai oleh orang Kristen kan dalilnya ada. Ambillah anak-anak kecil bagimu yang masih perawan. Itu kan perintah. Jadi tidak ada, saya hanya bertahan. Bukan saya menghina, saya hanya menunjukkan data. Supaya teman-teman penghina penghujat ini lain kali ngaca. Oh ternyata kalau kita menghujat dari sisi ini ada pembelaannya, ada lawannya yang sangat menyakitkan gitu loh. Jadi hentikan itu, pelajari Islam dengan baik, pelajari Bible dengan baik. Itu jauh lebih bagus. Ya harusnya berpikir jangan berani mencubit kalau nggak mau dicubit ya Bang ya. Nah itu dia. Ya. Tapi kalau gitu, saya mah pendapat saya pribadi kan, karena saya punya pendapat yang tadi itu, yang seperti tadi itu, karena saya berpikirnya begini Bang, bukan dari segi agama, entah agama dari agama Muslim, entah itu dari agama Kristen. Saya berpendapatnya secara logikanya, karena pemikiran saya begitu. Oh iya. Belajar nggak ada. Kenapa Bunda? Halo. Iya kenapa Bunda? Lanjut. Ya, saya kan berpikirnya begitu Bang. Jadi untuk mempersatukan umatnya sambil jaga posisinya, karena kalau kita mandang Nabi, urusan agama memang itu Nabi, tapi kita juga harus memikirkan bahwa Nabi Muhammad pun manusia, dia itu kan khalifah pertama kan sebetulnya dia harus menjaga. Contohnya kan sama para sahabat yang lain, karena tidak ada seperti itu kan, khalifah-khalifah yang lain mulai dari Abu Bakar sampai ke Ali kan kejadiannya kan seperti itu. Nah kalau Nabi kan sampai ke akhir hayatnya kan tentram gitu Bang. Begitu Bang. Saya pemikirannya dari segi logisnya gitu aja. Bukan dari segi memang itu memang betul. Salah satu hikmahnya itu adalah mempersatukan kemudian suku-suku yang ada pada zaman itu. Nah itu maksud saya Bang. Gitu. Ya, sehingga terjadi perdamaian. Iya betul, itu maksud saya. Jadi bukannya saya mau pikirannya, maaf ya, bukannya P20 itu karena itu, bukan juga karena hadits, karena kalau yang hadits itu saya pikir toh masih punya, ada istri yang lain, ada saudari-saudarinya yang lain gitu. Bisa aja gitu, kalau mau kan bisa aja begitu Bang maksudnya. Iya. Oke. Nah, begitu aja Bang, silakan Bang. Oke, sip. Ada Dinda Pera Istar di bawah tapi nggak minta permintaan. Iya, dia nggak mau naik kalau yang itu Bang. Tadi saya sudah jambak. Oh. Siapa yang jambak aku? Aku masih tidur. Aku yang jambak Bang Handi. Karena tahu aku masih tidur, makanya saya jambak. Biar tidur aja di atas Bang. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Akang. Tapi Bang Juma kalau boleh berpendapat ya, bahwa sebenarnya yang memulai ini semua adalah mereka. Mulai dari sejarah Belanda masuk, Belanda yang memulai agresi ini. Sampai ke keturunannya sekarang yang kita nikmati di media sosial. Caranya berbagai macam cara, baik secara redaksional, terjemahan, maupun secara akrobatik cara menyampaikannya. Ini mereka tidak akan pernah berhenti sebelum dunia ini kiamat, karena memang sudah ditakdirkan bahwa mereka itulah memperkuat iman kita semua. Bagaimana mereka berusaha supaya saudara-saudara Muslim murtad itu nggak pernah berhenti dalam 1 kali 24 jam bekerja dengan berbagai cara, baik secara halus, secara kasar, dan secara tekstual. Yang mana yang ada di terjemahan itu cara yang paling licik menurut saya. Sebagaimana yang dibahas Banjunga dari awal, pertanyaannya dari mana kamu ambil kata Alkitab? Itu cara licik gitu loh, cara licik yang kita tidak sadari. Banyak ustadz tidak tahu hal ini.
banyak ustadz tidak setuju dengan hal ini, tapi tetap Bang Juma sebagai panglima ya terus berjuang kita meluruskan mereka, terutama memperkuat akidah intern bahwa jangan sampai terpengaruh istilah-istilah Al-Quran disalahgunakan. Itu. Semoga kita terus berjuang, semangat, jangan sampai putus asa. Makasih. Sama-sama. Masya Allah. Baru masuk ya Bang. Welly, John. Halo John, John Daus, Welly RDJ. Welly, halo John. Halo. Ya Bang John, selamat Assalamualaikum. malam. Oh, Waalaikumsalam. Muslim Bang? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak nyimak aja tadi kepencet saya. Oke. Saya izin turunkan ya Bang. Terima kasih. Iya, thank you. Waalaikumsalam. Welly, halo Kak Welly. Halo Kak. Halo. Firdaus, tempatnya Bang Zuma udah terahim. Udah terdengar. Ya? Udah tarahim, ngaji-ngaji, mau Jumatan, astagfirullah, mau zuhur. Bunda, saya boleh nanya lagi sama Bang Juma, Bunda? Ya, sebentar Mumpung saya belum sapa ada. dulu yang baru masuk biar enak. Boleh. Sebentar. Firdaus, Sapire. Halo Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang, Abang Nois. Sorry. Aku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sapi. Aduh. Ya silakan Bang belajar. Sapinya nggak ada. Oh iya Bunda. Oke, makasih Bunda. Oh iya Bang, ini Bang, beberapa hari yang lalu tuh Abang pernah tampil, saya dengar dari awal yang menceritakan mengenai Nabi Muhammad, Siti Khadijah dan Warokah ya Bang. Cuman waktu itu tuh Bang Jumanya lagi sibuk gitu. Jadi udah ditinggal terus siapa tuh anak gua, terus ada berita yang di Bandung itu tuh, yang kasus di Bandung itu, jadi rame. Nah saya tuh mau nanya sesuatu Bang soal itu Bang, baru dengar separuh. Jadi begini ya Bang, kesimpulannya ya, yang saya dengar dari paparan Bang Juma kan begini, bahwa Nabi kan menikahi Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan memang sudah beberapa kali sebelumnya suaminya meninggal gitu ya. Lalu kan waktu itu kan belum dapat wahyu ya Bang ya, maksudnya masih biasa lah, belum dapat wahyu gitu. Nah setelah dia dapat wahyu di Gua Hira itu kan lalu ada cerita, ada kisah-kisah lah, ada apa ya, ada hadits seperti itu. Lalu kan akhirnya dikasih petunjuk sama Warokah itu ya Bang ya, benar nggak Bang? Iya betul. Nah berarti menurut Abang ada nggak pengaruh kekristenan dalam ajaran Nabi Bang? Pengaruh gitu. Jadi gini, sebenarnya gini saudara, maaf saya harus jujur bahwa Kristen itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan agama samawi. Kristen itu agama yang muncul di barat, yang diajarkan kemudian kepada orang-orang Roma dari hasil evaluasi terhadap terjemahan Septuaginta dari kitab Tanak, kitab Tanak jadinya, yang tadinya Taurat saja kemudian merembet kepada kitab-kitab Tanak yang lain. Jadi hasil evolusi dari terjemahan kitab Septuaginta ini yang dicocokkan kepada buku-buku yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenal seperti buku Matius, buku Yohanes, buku Markus, itu kan tadinya tidak ada nama-nama penulisnya. Belakangan baru muncul. Nah itu dikawinkan, dicocokkan, lahirlah agama Kristen ini. Kristen itu bukan agama samawi. Kristen juga itu bukan Nasrani. Nah sedangkan Khadijah itu adalah Nasrani. Oh itu Nasrani Bang? Iya, beliau bukan Kristen. Nah, jadi ini yang harus tapi itu materinya yang sangat mendalam kalau itu kita ingin kaji. Jadi Yahudi dan Nasara itu adalah agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah pencipta langit dan bumi, dan juga mereka memiliki utusan-utusan masing-masing. Kalau Yahudi ada Nabi Musa, kemudian kalau Nasara itu ada Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu nanti muncul
di abad keempat untuk mensahkan kemudian agama yang diambil dari yang tadi yang saya katakan, hasil evolusi daripada kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi. Maaf bang, motong bang. Berarti Iya. Nasrani itu sama Kristen itu beda ya bang? Beda. Oh. Beda. Dari Nah, segi ini- apa contohnya bang? Maaf bang. Dari segi ajarannya. Kalau Nasara itu ajaran yang dikhususkan oleh Allah dari Nabi Isa untuk kaumnya. Al-Quran menjelaskan itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nah, kenapa ada di dalam Bible cerita seperti misalnya Yesus berkata dalam Matius 15, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Karena memang penulis-penulis Bible ini adalah orang yang mengumpulkan cerita-cerita, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Nabi Isa dengan kaumnya Bani Israel. Nah, penulis-penulis ini menceritakan hasil itu. Jadi apa yang dilakoni oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel disimak oleh penulis. Dikumpulkan cerita itu oleh penulis. Bukunya kemudian dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang Roma. Maka lahirlah Biblika yang ada di tangan saudara kami Kristen hari ini. Seperti itu. Jadi Nabi Isa atau Yesua atau Iso dalam bahasa Aram itu nabi yang spesial untuk Bani Israel. Makanya di endingnya nanti di Al-Quran dikatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa kata Allah di sana? Apa yang mereka orang kafir sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka nanti, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia itu akan diingkari oleh oknum yang disembah selain daripada aku. Nah, kebenaran Al-Quran ini seperti yang saya sampaikan bahwa penulis Bible itu adalah wartawan-wartawan yang mencatat tentang peristiwa yang terjadi. Ucapan Yesus, ucapan oknum lah, ucapan oknum yang datang sebagai nabi bagi Bani Israel, perbuatannya, kesepakatannya, tindakannya, itu dicatat oleh mereka. Sehingga muncul pengakuan bahwa memang Yesus, nih oknum, diterangkan di dalam Bible, Matius 7 nomor 2223, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti benar Al-Quran dengan mengatakan itu. Kenapa dia ada kesamaan? Karena itu tadi, wartawan yang melakukan penelitian tentang ajaran oknum tersebut. Nah, orang Kristen menyebutnya Yesus, kami menyebutnya Yesua Hamasiah. Apa pembedaannya? Apa perbedaannya? Sumber berita ini yang berbeda. Islam sumbernya langit, yang mewahyukan adalah yang maha melihat. Kristen sumbernya adalah wartawan yang hidup pada zaman itu mungkin, atau yang lagi mengumpulkan berita-berita yang terjadi pada zaman itu. Jadi ada kesamaan gak? Ada. Satu berita dari wartawan, satu berita dari Sang Yang Maha Melihat. Nah, mana yang kami imani? Tentu dari wahyu Allah. Oh, mungkin Nabi Muhammad melihat dari kitabnya orang Kristen. Itu mustahil. Nabiku tidak bisa membaca. Nabiku tidak pernah kemudian ke museum. Nabiku tidak pernah melakukan daftar pustaka. Nabiku tidak memiliki kemudian cerita dia belajar sama siapapun. Itu nggak pernah. Semata-mata wahyu datang, ilham datang kepadanya, lalu disampaikan kepada kaumnya. Belakangan muncul di meja akademisi Islam dan Kristen membedah tentang Al-Quran, sejarah tentang kekristenan, sejarah tentang Nabi Isa, sejarah tentang Yesus. Ini yang muncul di permukaan. Al-Quran menceritakan pada hari nanti, hari akhir nanti, apa yang mereka sembah, siapa yang mereka sembah, oknum yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Benar tak Al-Quran itu? Ternyata betul. Matius 7:22, Yesus memusuhi orang-orang yang menyembah dia. Apakah mereka Nasrani? Bukan. Nasrani itu ditanya. Ketika mereka ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah, nahnu ansarullah, kami pengikutmu, kami muridmu yang akan menolong engkau untuk melanjutkan ajaran agama Allah. Bagaimana tentang kisah ini? Ada kaum yang katanya mendudukkan Yesus ini sebagai utusan saja, yang dihabiskan, yang dibasmi oleh kelompok lain. Arius musnah, dibasmi oleh
kelompok yang mengatakan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti kelompok Hawariyun dihabisin oleh mereka yang dikatakan oleh Al-Quran, illal ladzina zalamu minhum, orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, lagi-lagi saudara, dikatakan dalam kitab saudara 1 Yohanes 2, 18, 19, adanya antikristus yang berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus. 2 Petrus 2 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya jelas sekali. Begitu juga di tengah-tengahmu ada seorang nabi-nabi palsu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu betul. Apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad dan Al-Quran itu betul. Ketika Nabi Isa ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, engkau nabiku yang kuutus tanpa ayah ke tengah-tengah kaum Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, lagi-lagi wartawan menuliskan cerita itu. Yohanes 12 nomor 49. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas itu. Berita dari langit dan juga berita dari wartawan, dari bumi. Nabi Muhammad tidak hadir sampai saat itu. Kenapa beliau tahu? Karena itu bisikan wahyu, ilham dari pencipta. Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Wahai Tuhanku, aku hanya mengajarkan kepada kaumku untuk menyembahmu. Aku tekankan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lagi-lagi wartawan menuliskan. Apa kata wartawannya? Yohanes 4:22, Yesus berkata, aku dan pengikutku menyembah apa yang kami kenal, dan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yohanes 20, wahai Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Di mana posisi Kristen? Belum. Posisi Kristen ketika kita runut nih, seluruh ayat-ayat Al-Quran terkait dengan Injil, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, terkait dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau kita kumpul ayat-ayat Al-Quran itu, tidak akan pernah bisa menghantarkan kita untuk menjadi Kristen. Oh, wajar, itu Quran. Bagaimana dengan Bible? Begitu juga. Seluruh ucapan Yesus yang tinta merah dari 4 kitab kanon, kalau kita kumpulkan dari A sampai Z, tidak akan bisa menghantarkan manusia menjadi Kristen. Lalu, yang menjadikan orang menjadi Kristen itu apa? Ketika muncul cerita-cerita lahirnya Kristus dari perut bumi pada hari ketiga. Itulah munculnya Kristen pertama kali. Ketika Paulus berkarya, menuliskan 13 kitab yang dianggap suci oleh orang Kristen, disitulah Kristen punya ruang untuk berkarya. Tapi di dalam pengajaran Yesus, tidak akan mungkin. Ada 2 hal. Ketika Nabi Isa datang, kata Al-Quran, dia berfirman, dia bersabda, dia berkata-kata sesuai dengan apa yang dikalamkan Allah, yang difirmankan Allah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam mempraktikkan kemudian mujizat-mujizat di depan Bani Israel, biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Menghidupkan orang mati, biiznillah. Menghidupkan lumpur menjadi burung, biiznillah. Orang buta melihat, biiznillah. Semua atas izin Allah. Lalu bagaimana dengan Bible? Apa kata wartawannya? Ternyata 2 aspek yang dibawa oleh Yesus sebagai senjata untuk menaklukkan Bani Israel pun ada. 1, ucapan-ucapan Yesus. Apa yang dikatakan? Yang tadi itu. Yohanes 14:24. Firman, perkataan, kesaktian yang keluar dari mulutku ini, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Berarti skala perkataan Yesus tinta merah ini hanya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, bukan dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti benar Al-Quran. Kemudian yang kedua, di sini Kristen gagal. Kristen tidak mampu menunjukkan Yesus ini Tuhan, karena ketuhanan yang diusung oleh gereja terhadap Yesus karena ucapan-ucapan Yesus.
Apa dibilangnya gini? Salah satunya adalah anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Akulah guru dan Tuhan. Ternyata itu semuanya hancur lebur oleh pengakuan satu kalimat dari Yesus. Apa yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketuhanan Yesus ditopang oleh perkataan gugur. Kristen hilang kendali di situ. Tinggal satu harapan. Apa itu? Mujizat-mujizatnya Yesus. Oh, Dia Tuhan, Pak. Kenapa Dia Tuhan? Buktinya Dia bisa menghidupkan orang mati. Lalu Dia membuat kemudian orang buta melihat, orang lumpuh melihat, berjalan dan seterusnya. Ini tinggal satu harapan ini. Tapi apa? Kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Segera kemudian gagal Kristen. Dua-duanya gagal. Rupanya yang membuat Kristen menuhankan Yesus dari faktor perkataan gugur, dari faktor mujizat juga gugur. Kenapa? Karena Yesus mengatakan semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, bla 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 bla, semua itu hanya bukti kalau aku ini adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan dan menyelesaikannya. Selesai. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus sebagaimana yang engkau tahu. Lalu faktor apa lagi yang bisa membuat Kristen bertahan menuhankan Yesus, di mana dua unsur senjata yang dibawa ini ternyata justru membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Al-Quran lebih benar. Biiznillah, biiznillah. Kekuatan yang digunakan oleh Kristen untuk bertahan tinggal satu. Apa itu, saudara-saudara? Oknum yang mereka sebut Roh Kudus.